saya itu tergantung kerja keras saya. Bisa kerja keras, bisa kerja cerdas. Itu adalah di bawah kendali kita sendiri. Sedangkan yang sebelah kiri itu terkesan apa ya? Victim gitu kan ya teman-teman ya. Victim gitu kan ya. Selalu aja cari alasan gitu kan ya. Terkait dengan ibu siapa namanya bu? Ibu namanya Bu Tati misalnya. Saya Dedi gitu kan ya. Jelas aja Tati sukses. Itu kan dia dikenalin sama saudaranya itu adalah konjen RI di Hong Kong gitu kan ya. Nah, itulah tipe-tipe di sebelah kiri saya tadi. Sampai di sini paham teman-teman? Paham guys. Kok malah maju mas? Jawaban kita adalah cerminan pikiran kita. Perkataan dan tindakan tergantung mindset kita semua di sini. Jadi, tadi sudah dijawab hidup itu bagaimana, bertumbuh itu gimana. Tadi yang selalu berpikiran positif dan yang di kanannya adalah selalu saja victim. Jadi semua perkataan mulai hari ini teman-teman ya, mulai hari ini teman-teman setiap perkataan dan tindakan harus yang sifatnya positif. Yuk kita sekarang nonton video sebentar. Ada videonya ini. Kamu tahu nggak, kalau kamu mikirin sesuatu, baik itu positif maupun negatif, itu artinya kamu mengundang. Loh kok bisa? Selamat datang di Kata Hati Cicut bersama saya RB Sentang. Jadi begini penjelasannya. Meskipun lebih kecil dari jantung dan hati, otak dan pikiran itu bersifat elektromagnetik. Artinya dia punya daya listrik dan daya magnetik. Makanya apapun yang kamu pikirkan, alam mulai bergerak untuk mewujudkannya sesuai sinyal elektromagnetik yang kamu kirimkan. Meskipun kamu sebenarnya nggak menginginkan hal itu. Apalagi kalau kamu tanpa sadar mengulang-ulang pikiran itu karena overthinking, maka itu akan semakin menjadi-jadi. Karena itu mulai sekarang sadari pikiranmu dan pastikan kamu hanya benar-benar memikirkan apa yang kamu mau. Maka lambat laun kamu akan merasakan hidup akan mulai berpihak ke kamu. Iya, tepuk tangan dulu dong. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi kalau kita mau usaha, mau berhasil, mau gagal, mau untung, mau rugi adalah tergantung pola pikir dari teman-teman semua di sini. Sepakat teman-teman ya? Sepakat. Jadi kami ulangi kembali. Kita harus mempunyai pola pikir yang positif, bahwa kita itu pasti akan maju. Kita itu akan terus berkembang, tadi kan gitu kan ya? Dan sudah mulai difikirkan, kira-kira tadi di Pak Gali sudah bilang, kalau mau jadi bos pulang langsung, mulai di ruangan ini, kita sudah mulai pikirkan, apa yang harus kita lakukan, pola pikirnya kita harus lakukan, bagaimana, kalau bahasa kerennya itu tadi, mindset gitu kan ya. Apa sih tadi mindset atau pola pikirnya tadi yang saya sebutkan tadi? Kita sudah mulai pikirkan tuh, kita mau usaha apa hari ini. Kita dibantu sama Pak Suhartono gitu kan ya, yang untuk pengiriman barang atau paket gitu kan ya. Gimana nanti teman-teman kalau sudah atau masih di sini gitu kan ya, bisa membuat usahanya nanti buat keluarganya, buat suaminya atau buat anaknya melakukan usaha itu semua dilakukan dari pola pikir atau mindset kita yang memang harus kita siapkan dari sisi positif. Nextnya Mas Pandu, mindset itu apa sih? Adalah pola berpikir berupa keyakinan seseorang yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku serta menentukan hasil yang kita dapatkan. Sampai di sini ada teman-teman yang mau menanyakan terlebih dahulu?
agak bingung atau apa? Agak bingung gitu kan ya. Nggak apa-apa. Tadi kan saya wrap up sebentar ya dari depan tadi ya, bahwa yang pertama itu apa sih tadi arti hidup gitu ya Bu ya. Terus hidup itu kan kalau kita tetap aja jadi PMI, ya jadi PMI terus. Tapi kan kita harus tumbuh, tadi dia bilang gitu kan ya. Tumbuh itu bagaimana? Kita harus punya pola pikir yang positif. Kita harus siapkan kira-kira kita ini akan usaha apa. Misal di daerah yang sebelum-sebelumnya tadi sempat dibilang ada Pak Galih tadi ada usaha apa? Ternak ya. Sebelumnya lagi ada warung gitu kan ya. Mandiri punya living warung gitu kan ya. Bagaimana teman-teman punya usaha warung itu nanti di sana dikelola, dibantu secara pengaturan pembelian barang, transaksi finansialnya oleh mitranya Bank Mandiri kan gitu kan ya Bu ya. Jadi di sini teman-teman tetap bisa monitor gitu kan ya. Ada alatnya juga namanya di mesinnya itu perharinya itu bisa juga dilihat berapa barang yang laku, berapa profit hariannya, sama seperti itu kan. Terus nanti teman-teman juga siang nanti sama Pak Suhartono bisa dilihat dengan Tiki. Berarti kita rubah dulu pola pikir kita bahwa tadi positif. Kalau usaha ya sama, usaha itu harus dicoba. Usaha itu tadi bisa kalau beruntung, kalau rugi gitu kan ya. Itu tergantung dari pola pikir kita dulu teman-teman, supaya hari ini kita sama-sama merubah mindset cara berpikir kita ke tempat yang positif gitu kan ya, yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah, di sini ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada yang disebut growth mindset maupun yang disebut fixed mindset. Boleh bacakan Mbak yang growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan atau bakatnya sejak kecil dapat tumbuh dan berkembang. Nah, ini teman-teman, pola pikir yang meyakinkan bahwa kemampuan atau bakat yang terus dapat berkembang. Jadi terus kita punya usaha, usahanya nggak cuma satu, tambah lagi. Jadi kita terus yang namanya tadi hidup itu harus tumbuh. Nah kalau yang fixed mindset Mbak, tolong dibacakan. Fixed mindset, pola pikir yang meyakinkan bahwa kemampuan bakatnya sejak kecil bersifat menetap, tak bisa berubah. Ini teman-teman, kalau yang di fixed mindset itu kita sudah merasa di zona nyaman. Kita sudah nyaman jadi PMI, lumayan dapatnya selain gaji dapat apa lagi? Tips long service, sambil malam-malam dapat servis katanya gitu kan ya. Tapi kalau hanya begitu-begitu saja, teman-teman sudah banyak dapat uang terus kembali ke Indonesia, tapi teman-teman baru memulai usahanya, kira-kira bakalan balik lagi ke Hong Kong untuk kerja lagi nggak ya? Kayak gitu Bu. Makanya di sesi setengah hari ini kami dari Bank Mandiri coba yang di awal nanti sebelum nggak bingung nanti belajar investasi sama Pak Daru gitu kan ya. Kita samakan frekuensinya dulu, kita samakan pola pikirnya dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman ada bisa sempat baca nih bukunya Carol Dweck, Mindset: The New Psychology of Success. Ini bagus teman-teman, bagaimana nanti kita di dalam
pelajari tentang bisnis maupun dari sisi relationship yang harus dilakukan. Sekali lagi, lebih bagus mana? Growth mindset atau fixed mindset? Coba, siapa yang mau jadi volunteer? Kenapa? Atau contoh-contohnya deh. Kalau yang fixed mindset itu seperti apa sih? Ada yang mau jadi volunteer? Ayo, ada hadiahnya ya Mas Pandu ya? Ya, mau fixed mindset atau growth mindset tuh? Salah satu. Ya, oke. Ya. Kalau contoh untuk growth mindset itu ya seperti teman-teman ya, sekarang kan mungkin dulunya itu nggak punya keahlian untuk merias ya. Terus sekarang teman-teman pada saat libur teman-teman ikut di Pokja Mandiri, teman-teman itu belajar make up. Terus juga bisa mungkin sekalian make up terus pengen buat gaunnya gitu ya. Jadinya sekalian ikut kursus menjahit seperti itu, Pak. Jadi growth mindset ini lebih suka tantangan atau yang biasa-biasa saja? Suka tantangan gitu kan ya. Terus ada lagi yang mau ngasih contoh? Oh, monggo Bu. Di sini saya ingin menjelaskan, misalnya kita punya usaha, seperti halnya yang saya alami ialah kontrakan, terus rumah kontrakan, kos-kosan, terus kedepannya kita saya bisa menyediakan warung, ibaratnya warung living, terus kita menyediakan alat-alat untuk anak kos, dan setelah itu kita bisa menyewa atau membeli pick up. Jadi nanti kalau ada orang yang ingin pindah kos atau apa, kita bisa sewakan pick up itu, membantu mereka. Oke, luar biasa. Namanya Ibu siapa? Ibu Endang ini adalah salah satu contoh growth mindset di mana kita itu harus adaptif dan kreatif. Bener nggak teman-teman? Nah ini, menyukai tantangan, optimis dan produktif. Sedangkan kalau di fixed mindsetnya menghindari tantangan. Sudah deh, saya punya satu aja jasa penitipan tiki gitu kan ya. Cukup kok untuk biaya anak saya sekolah gitu kan. Beda tadi seperti Bu Endang, aku sudah punya kos-kosan satu, pingin nambah lagi satu. Saya juga karena kos-kosan itu kan biasanya butuh odol, sabun dan sebagainya yang kecil-kecil, buka living warung tadi kan ya. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini jelas teman-teman, bisa nextnya lagi. Nah ini adalah contoh-contohnya. Banyak berperan, pasti negatifnya berperan. Iya apa iya teman-teman? Nah, oh memang susah sih jadi tiki misalnya. Kenapa? Habis jarang sih yang ngirim paket. Baper. Di ujung sana jelas saja dia cepet laku, lawang tempatnya pinggir jalan kan gitu kan ya. Tapi nanti trik-trik itu bisa disampaikan oleh Pak Hartono, gimana cara melakukan service fee, kayak gitu ya Pak Hartono ya. Nah nextnya lagi kepo. Kita pengen tahu kepo dalam hal yang positif teman-teman ya. Kepo, tadi Bu Endang bisa begitu, gimana ya caranya ya? Kira-kira saya bisa nggak ya seperti Bu Endang tadi dibilang gitu kan ya. Sedangkan kalau yang fixed mindset itu, jelas aja Bu Endang, lawang kerja di Hong Kong sudah berpuluhan tahun, modalnya gede. Nah itu tipe-tipe orang yang fixed mindset gitu kan ya teman-teman ya. Cuek, terbuka dan gaul. Biasanya orang-orang yang mempunyai growth mindset itu gaul tadi seperti yang Pak Galih bilang, pergaulannya yang positif. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi,
kita jadi apa, Bu? Bau wangi. Wangi. Kaget ibunya loh. Nggak usah kaget, Bu. Nah, teman dengan orang ruwet akhirnya juga ruwet. nah, itu yang fixed mindset. Next, Mas Faril, ya pengalaman tertutup, cuek, kurang pergaulan. Aku habis kerja Senin sampai Sabtu, enaknya aku Minggu tidur, gitu kan ya. Tapi teman-teman yang hadir di sini pasti memiliki growth mindset karena walaupun hari libur kita bisa menambah ilmu di ruang ini. Next, Mas Pandu. Tadi kayak Bu Endang, pede dia. Walaupun baru punya kos-kosan, dia pede nextnya mau buat seperti warung gitu ya, Bu ya. Bekerja sama dengan Bank Mandiri. Segera dieksekusi, Bu. Karena tidak hanya bicara, harus dieksekusi. Merasa tidak aman, next terus Mas, dihabiskan aja semua. Nah, adaptif, kreatif, jadul, memberi lebih, terbuka pada masukan. Nah, ini teman-teman, kalau seorang yang mempunyai growth mindset, pasti kita menerima masukan. Tadi yang Bu Endang bilang, saya sudah punya kontrakan lebih dari 5 gitu misalnya. Bu, kalau sudah 5, yang kontrak itu keluarga kecil, dia itu kan pasti nanti butuh kebutuhan pokok yang mini-mini kecil. Kalau dia pergi ke Indomaret, dia pergi ke Swalaya,